Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya di dalam proses renovasi, kita makin belajar bersyukur akan segala keadaan. Firman Tuhan dalam Mazmur 1, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga berkata demikian, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Saudara, apa sih yang sebenarnya dicari oleh manusia itu? Dengan bekerja, dengan sekolah, dengan apapun juga, maka sebenarnya apa yang dikejar oleh manusia itu? Ternyata dari sebuah survei ditemukan bahwa yang dikejar itu adalah kebahagiaan. Hidup yang berbahagia. Sekolah tinggi supaya berbahagia. Bekerja dengan baik, punya banyak tabungan, supaya juga hidupnya berbahagia. Bahagia itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, serta juga bisa berarti beruntung. Ini arti kebahagiaan yang pertama, bebas dari segala yang menyusahkan. Maka pertanyaannya saudara, mungkinkah di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, itu tidak ada hal yang menyusahkan? Mungkinkah itu bisa terjadi? Kalau tidak mungkin, berarti kita tidak akan pernah mendapat kebahagiaan itu. Karena bahagia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bebas dari segala yang menyusahkan. Sementara realitanya di dunia ini penuh dengan kesusahan. Tetapi ada arti yang kedua, saudara. Bahagia itu adalah keadaan pikiran atau perasaan senang, ketentraman hidup lahir dan batin. Jadi dalam pengertian yang kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kebahagiaan itu soal keadaan pikiran, soal keadaan hati, soal keadaan batin, bukan keadaan yang di luar, bukan keadaan yang kelihatan, tetapi keadaan yang di dalam. Nah, maka saudara, kalau demikian, bahagia itu apa dan bagaimana supaya kita bisa berbahagia? Banyak orang yang mau melakukan apa saja asal hidupnya bahagia, asal hidupnya puas, asal hidupnya tentram. Maka tidak heran apabila anak-anak muda lari ke narkoba, seks bebas untuk memperoleh kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang lebih tua menyibukkan diri dengan mencari harta dan kuasa supaya berbahagia. Orang-orang lain mencari agama-agama, kebatinan, apapun yang dianggap dapat menenteramkan hati. Tetapi mereka yang memilih hal-hal demikian pada akhirnya harus mengakui bahwa kenikmatan itu bertolak belakang dengan kebahagiaan. Karena kenikmatan itu hanya sementara. Sedangkan kebahagiaan itu seharusnya sejati dan kekal. Kalau demikian, bagaimana supaya kita dapat memperoleh kebahagiaan yang sejati itu? Kebahagiaan yang kekal itu? Kebahagiaan yang adalah keadaan hati, keadaan batin, keadaan tentram yang tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di sekitar kita.
Nah, Mazmur 1 itu memberikan jawabannya, saudara. Secara negatif, kebahagiaan tidak didapat dari perbuatan fasik atau berdosa. Maka orang yang berbahagia harus menjauhi semua hal yang membawanya berdosa. Jikalau tidak, kehidupan berdosa akan membawa kegagalan hidup dan akhirnya kebinasaan. Ini menurut Mazmur 1, saudara. Jadi orang kalau mau berbahagia, berarti dia harus hidup dengan membenci dosa. Kalau selama kita hidup kita menyukai dosa, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, dari sisi yang lain, saudara, kebahagiaan itu hanya didapat di dalam hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang kedua, orang akan memperoleh kebahagiaan itu kalau mencari, kalau kemudian belajar dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan sejati. Orang yang hidup seturut firman-Nya akan diberkati dengan ketentraman dan sukacita di hati, dan Tuhan akan berkenan kepadanya. Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah bahwa orang tersebut adalah milik Allah. Dengan demikian dijamin penuh oleh sang sumber hidup itu sendiri, yaitu Allah. Hidup bahagia itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang akhirnya membentuk pola hidup kita. Kebahagiaan menurut Mazmur 1 adalah ketika kita membenci dosa, menghindari dosa dalam segala bentuknya, dan kemudian kita juga mengasihi dan menyimpan firman di dalam hati, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Keadaan di luar bisa berubah, keadaan di sekitar kita bisa berubah, tapi hati kita tidak akan pernah berubah karena kita membenci dosa dan mencintai firman-Nya. Saudara, mari kita memiliki kebahagiaan yang benar, Bapak Ibu. Kebahagiaan itu hanya akan kita peroleh ketika kita membenci dosa, tidak hidup lagi di dalam dosa, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan menemukan kebahagiaan, kita akan menemukan kepuasan yang sejati, karena kebahagiaan kita itu terkait erat dengan relasi kita dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Maka kita akan menikmati kehidupan dan kita akan puas karena kita bergaul intim dan dekat dengan Allah yang adalah sumber hidup kita, dan bukan karena kita bergaul dengan orang berdosa, apalagi ikut-ikutan di dalam kehidupan dosanya. Ikut-ikutan cara hidup orang yang berdosa hanya akan membawa kita semakin jauh dari kebenaran dan semakin jauh dari Allah. Dan ketika kita semakin jauh dari kebenaran dan semakin jauh dari Allah, maka kita semakin jauh dari sumber kebahagiaan yang sejati. Mari saudara, kita berkomitmen untuk makin membenci dosa dan makin hidup di dalam kebenaran, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa kebahagiaan yang sejati itu diperoleh dan didapat bukan dari manusia, bukan dari apa yang di dunia ini, tetapi didapat dari sorga dan dari Allah sendiri. Yaitu ketika kami membenci dosa, tidak hidup di dalam dosa, tidak suka berdosa, dan kami mencintai firman-Mu, taat kepada firman-Mu, tunduk kepada firman-Mu, maka disitulah kebahagiaan yang sejati itu akan kami temukan. Karena dengan membenci dosa dan mentaati firman-Mu,
berarti kami makin mendekat dan bergaul akrab dengan Allah yang adalah sumber dari kebahagiaan yang sejati. Berikan kekuatan kepada kami semua Tuhan, dan secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa juga untuk dua saudara kami yang tepat pada hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan, C. Farida Setiawati dan juga Mbak Lisda Terik yang hari ini bertambah usia. Berikan kebahagiaan kepada mereka, yaitu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan karena membenci dosa dan karena hidup di dalam ketaatan dengan Tuhan, sehingga mereka makin dekat dan akrab dengan Engkau. Berkati kehidupannya, Tuhan tuntun di dalam pergumulannya untuk makin mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk C. Farida dan juga untuk Mbak Lisda Terik. Temukanlah kebahagiaan yang sejati di dalam Allah, karena kita membenci dosa dan hidup menurut firman-Nya. Tuhan memberkati.